Salam saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat. Dijelaskan di ayat yang ke-17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia membuka nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita rindu sekali diurapi oleh Tuhan. Dan kita berpikir bahwa pengurapan itu bisa datang dari orang yang diurapi terlebih dahulu. Tidak, saudaraku. Pengurapan itu tidak diberikan oleh manusia, walaupun sering pula Tuhan menggunakan manusia untuk mengurapi orang lain. Tapi pengurapan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-18 dimulai dengan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi pemahaman pertama yang perlu kita pahami di sini adalah Roh Kudus yang ada dalam kita, itulah yang mengurapi kita. Kisah mengenai Daud diurapi oleh Samuel, di mana Allah menggunakan Samuel sebagai medianya untuk mengurapi Daud. Bukan Samuel, bukan kekuatan Samuel yang mengurapi Daud, tetapi Allah memakai seseorang. Jadi saudara, jika ingin diurapi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Yang kedua, untuk apa pengurapan itu? Yesus menjabarkan kepada kita, ada 5 tujuan pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana Dia berikan kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, bahwa Kristus datang. Dia datang untuk memberikan kelimpahan, bukan membiarkan orang miskin. Ini orang-orang yang diurapi. Dia selalu memberikan semangat lewat kebenaran bahwa Yesus Kristus datang. Dia rela miskin sekalipun dia kaya, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Yang kedua, saudaraku, pengurapan itu adalah untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pengurapan yang ada pada kita akan selalu mendorong kita mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Karena lewat darahnya yang kudus itu, semua dosa sudah dihapuskan. Jadi ini berbeda dengan orang yang suka menghakimi. Kamu tidak masuk surga, kamu tidak selamat. Tidak, saudaraku. Kalau saudara sudah diurapi Tuhan, saudara akan lihat dari angle, dari sudut pandang yang berbeda, bahwa semua orang sudah menerima, sudah diberikan, sudah disediakan keselamatan. Mereka hanya perlu menerimanya lewat iman percaya mereka. Itu fokus orang yang sudah diurapi. Yang ketiga, saudaraku, bahwa orang yang sudah diurapi adalah menjadi pelihat bagi orang-orang buta, yaitu penglihatan bagi orang-orang buta. Ada banyak orang lain yang masih belum bisa melihat keselamatan itu. Kita yang sudah diurapi, yaitu kita yang sudah ada, yang sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, itulah yang mestinya memberikan penglihatan. Bagaimana caranya? Lewat praktek hidup kita yang benar, lewat praktek hidup kita yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan hidup, bagaimana orang-orang yang sudah mengenal Yesus hidup. Mari saudaraku, mereka belum melihat, perlihatkan kepada mereka lewat cara hidup kita yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini berbicara tentang kasih kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kasih yang membebaskan
Bukankah Alkitab berkata, kasih menutupi banyak pelanggaran. Ada banyak orang tertindas karena dia menghukum dirinya sendiri karena keberdosaannya. Tapi ketika kita berkata, datang kepada Tuhan, dosamu diampuni, saat itulah dia dibebaskan dari ketertindasannya dan mampu melihat masa depan yang gilang gemilang. Dan yang terakhir, saudaraku, saat kita diurapi, maka kita mestinya fokus kepada memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Tahun rahmat Tuhan, the year of grace. Ini berbicara tentang bagaimana Allah inisiatifnya sendiri datang untuk memberikan keselamatan kepada kita. Banyak agama di dunia ini dan mereka punya kesamaan. Dan kesamaan mereka itu adalah perbedaan dengan agama Kristen. Agama di dunia ini mengajarkan supaya orang mencari Tuhan lewat perbuatan baik. Tapi Yesus datang, dia tidak bawa agama. Walaupun kita akhirnya disebut sebagai Kristen, agama Kristen, Yesus yaitu Tuhan datang untuk mencari orang yang mau diselamatkan. Itulah tahun rahmat Tuhan. Dia datang untuk memberikan keselamatan. Ingat saudaraku, hal yang pertama yang Yesus ingin sampaikan, hanya Roh Kudus yang memberikan pengurapan. Hal yang kedua yang Yesus ingin sampaikan, saat kita diurapi, maka kita akan membawa 5 pesan yang tadi sudah saya jelaskan. Mari terus kejar pengurapan daripada Tuhan, sehingga engkau berbuah yang lebat di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.